Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sarah dari kelompok 2 Institut Sosial di Kampus Vokasi. Pada video kali ini, saya bersama dua rekan saya akan membahas tentang adab kejujuran tidak korup. Yuk, ikuti kita terus. Alfi, kamu tahu nggak ada beberapa menteri yang di era Bapak Jokowi yang terjerat kasus korupsi loh, gitu kan? Iya, kemarin tuh ada info tuh Menteri Sosial yaitu Pak Julian P. Batubara, dia itu sebagai tersangka kasus dengan kasus bansos COVID gitu, korupsi bansos COVID-19 gitu. Dan itu tuh nilainya tuh cukup lumayan tinggi tuh, sekitar 14,5 miliar. Yang aku tahu sih ya, Bapak Menteri Imam Nahrawi, Menteri Kemenpora juga terlibat kasus korupsi. Nilainya itu 26,5 miliar loh. Banget kan. Satu lagi juga ada tuh Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, dia juga terlibat kasus korupsi. Ya, banyak yang menteri-menteri di era Bapak Jokowi ini yang terjerat kasus korupsi. Ketemu di sini. Tapi akhirnya Ya, Baik, alhamdulillah. apa kabar? Iya, silakan Pak. Lagi ngomongin apa sih kalian? Ini ngomongin masalah itu loh Pak, beberapa menteri yang di era Bapak Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Oh, kenapa emang banyak ya menteri-menteri? Iya, banyak banget itu Pak, menteri di era Bapak Jokowi ini yang dia tuh terjerat kasus korupsi Pak. Iya, gila-gilaan ya korupsinya ya. Nah, menurut kalau kalian sih, kalau korupsi atau kejujuran itu gimana sih? kalau kejujuran itu ya, sikap yang baik, gak bohong, terus terang, gak menyembunyikan apapun gitu, kata sesuai fakta aja. Iya. Terus kejujuran itu sendiri kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa sih kalau misalnya dia? Ya kalau kita mempunyai sikap jujur itu manfaatnya satu, biar hidup kita damai, tentram. Yang kedua, mendatangkan kebaikan pada diri sendiri juga. Yang ketiganya, menjauhkan diri dari tindakan asusila, kayak misalnya KKN, korupsi dan nepotisme. Oh, hebat ya kalian ya. Iya. Kalau ya gimana? Oh, kalau aku sih manfaat dari kita mempunyai sifat jujur, ya benar ya, itu kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri gitu kan. Cuma kan beberapa menteri yang ada di Indonesia ini kan dia kan lebih mempunyai sifat yang kayak egois gitu kan, dia mementingkan diri sendiri dan jadinya bisa jadi ke korupsi gitu loh. Padahal kan kita sebagai menteri dan sudah mempunyai jabatan dan pimpinan yang tinggi itu seharusnya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri gitu, seharusnya lebih mementingkan kehidupan gimana masyarakat gitu, demokrasi ya. Padahal kan korupsi itu kan nggak baik gitu ya di Indonesia ini. Iya. Setahu saya sih memang korupsi itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa jenis sih. Pengalaman saya kalau saya baca-baca di media gitu kan, yang pertama yaitu penyelewengan. Kan? Penyelewengan itu ketika seseorang bertanggung jawab untuk diberikan dana yang besar, misalnya untuk pembangunan jalan, contohnya pembangunan sekolah. Nah, dengan penyelewengan itu mereka markup, menaikkan harga proyek tersebut, sehingga ada sebagian uangnya itu ya untuk keuntungan pribadi buat mereka gitu kan. Jadi itu dianggap sebagai penyelewengan. Yang kedua, bisa juga korupsi adalah pemerasan. Pemerasan biasanya itu terjadi bahwa karena pihak itu mempunyai kekuasaan, sehingga mereka bisa memeras kita itu. Jadi misalnya ambil contoh kasus misalnya perpajakan, ya kan? Mereka punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan perpajakan, tapi karena
mereka mempunyai kuasa melakukan pemeriksaan dan mempunyai kuasa untuk menentukan berapa besarnya pajak terhutang, makanya mereka melakukan semacam pemerasan. Jadi pemeriksa mungkin akan beranggapan bahwa mereka akan menaikkan jumlah koreksinya. Nah, jadi sebagai wajib pajak kadang-kadang yaitu mau nggak mau ketika dihadapkan dengan hasil pemeriksaan yang cukup besar, mereka melakukan negosiasi. Nah, jadi mereka juga melakukan pemerasan bahwa kalau ketika itu tidak dibayar pajaknya, maka itu bisa berujung ke penyitaan, terus bisa tindak pidana yang tindak pidana oleh pemeriksa pajak tersebut. Itu salah satu ya tipe-tipe dari korupsi tersebut, gitu kan. Itu sih beberapa mungkin jenis tipe korupsi ya yang menurut saya gitu kan. Ada lagi nggak menurut kalian jenis-jenis tipe korupsi yang lain gitu kan? Oh ya, gratifikasi, betul. Gratifikasi itu semacam yaitu pemberian hadiah. Jadi kita mungkin diberikan semacam hadiah berupa uang, berupa barang, berupa fasilitas, berupa mungkin perjalanan wisata, ya dengan maksud mungkin nanti sebagai imbalan untuk melancarkan atau mempermudah misalnya suatu proyek atau mempermudah suatu perizinan, betul. Jadi dengan adanya gratifikasi sehingga kita mengambil keputusan itu tidak objektif lagi karena kita sudah menerima hadiah, menerima ini gratifikasi tersebut, seperti itu. Ada yang lain lagi nggak kalau misalnya seperti itu? Pak, aku mau nanya deh, menurut Bapak mengapa sih hal ini tuh bisa terjadi di menteri-menteri Indonesia? Kalau menurut saya sih korupsi itu pertama yaitu mungkin ada tuntutan dari penguasa bahwa ketika dia sudah mencapai suatu jabatan tertentu mungkin harus memberikan imbalan, mungkin memberikan imbalan ke partainya, memberikan imbalan apa mungkin juga gaya hidup dari menteri-menteri tersebut itu ingin gaya hidupnya itu tinggi ya, lebih tinggi, gitu, lebih wah karena saya udah menteri, jadi jabatannya sudah mempunyai kekuasaan, saya mempunyai kekuasaan atau wewenang, makanya gaya hidup saya harus wah, makanya mereka melakukan korupsi. Padahal kan tahu sendiri gaji dari menteri aja juga cukup besar, fasilitas juga udah cukup besar, seperti itu. Berarti bapak-bapak menteri kita itu kurang bersyukur ya, karena betul, kurang bersyukur padahal ya itu jabatan sudah diberikan, iya, tunjangan juga sudah ada ya. Amanah sebelum diberikan menteri juga udah disumpah, disumpah bahwa tidak akan melakukan penyelewengan atau korupsi, tapi pada kenyataannya ya terbalik menyalahi sumpah tersebut, seperti itu sih. Apalagi sepertinya solusi jalan keluar biar negara ini banyak menteri-menteri yang nggak korupsi itu kayak di negara ini tuh harus hukum untuk para pengkorupsi itu harus lebih tajam ya, kayak harus lebih dikejamin lagi gitu ya. Iya, harus lebih tegas, tidak pandang bulu. Iya, betul. Mau dari pejabat tingkat tinggi sampai pejabat tingkat rendah, ketika seseorang melakukan korupsi itu harus ditindak hukuman yang tegas. Iya. Tegas, seperti itu. Kalau menurut Alfi sendiri solusinya itu apa sih Fi untuk biar menteri-menteri di Indonesia ini tuh nggak banyak yang pada korupsi gitu sih? Yang pertama ya sadar gitu kalau jabatan yang diberi itu udah amanah, jadi harus punya tanggung jawab lebih gitu, mikirin rakyatnya. Itu sih. Iya. Oke, perbincangan kita sekarang cukup menarik nih. Iya. Hari ini kan ngomongin masalah pemerintah ya. Iya. Kapan-kapan nanti kita diskusi lagi mengenai masalah ini. Iya. Oke, ya. Thank you. Bye. Bye.